Kalau berani mencintai, harus berani juga untuk disakiti. Pernyataan itu tidaklah salah. Memang, ketika kita mencintai orang dengan setulus hati, tetap akan ada kemungkinan untuk disakiti. Memang terkadang hidup tidaklah adil. Ketika kita mencintai dengan tulus, tapi ternyata kita malah dikecewakan, yang membuat kita sakit hati. Lalu, bila sudah sakit hati, bagaimanakah caranya untuk sembuh? Pada video kali ini, saya akan membagikan beberapa cara saya untuk bisa sembuh dari rasa sakit itu. Simak video ini hingga akhir agar kamu bisa secepatnya sembuh. Pernahkah kamu merasa seperti dunia ini berhenti berputar setelah seseorang yang kamu cintai justru menghancurkan hatimu? Aku pernah. Rasanya seperti tersesat di dalam gelap. Tidak tahu harus melangkah kemana. Semua terasa hampa, seperti berjalan di lorong tanpa ujung. Rasanya seperti semua hal yang pernah kamu bangun bersama orang itu tiba-tiba runtuh begitu saja, menyisakan puing-puing kenangan yang sulit untuk dilupakan. Tapi yang aku pelajari dari perjalanan ini adalah, sesakit apapun luka itu, kamu bisa sembuh. Dan hari ini, aku mau berbagi bagaimana aku berhasil melewati semuanya, langkah demi langkah, meski tidaklah mudah. Dulu, aku selalu bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Pertanyaan ini terus menghantui pikiranku, seperti sebuah lagu sedih yang diputar berulang kali. Aku mencoba mencari jawaban dari setiap sudut, dari setiap kenangan yang kami punya. Tapi semua itu hanyalah menambah beban pikiranku. Aku memutar ulang setiap momen, berharap menemukan alasan yang logis. Namun kenyataannya, tidak semua hal punya jawaban yang jelas. Sampai akhirnya aku sadar, berusaha mencari jawaban atas sesuatu yang tidak bisa diubah hanya akan membuatku semakin terjebak. Aku harus menerima kenyataan, seberat apapun itu. Aku ingat momen ketika aku menangis sendirian di kamar, memeluk bantal sambil berbisik pada diriku sendiri. Kamu harus kuat, ini bukan akhir dari segalanya. Tapi menerima bukan berarti berhenti berharap. Aku mulai mengalihkan fokusku, bukan lagi ke rasa sakit, tapi ke diriku sendiri. Aku bertanya pada diriku, kapan terakhir kali aku benar-benar peduli pada kebahagiaanku sendiri? Jawabannya membuatku terkejut. Selama ini aku terlalu sibuk mencintai orang lain, sampai lupa mencintai diriku sendiri. Aku mulai mencoba hal-hal sederhana, seperti bangun pagi tanpa membuka media sosialnya, memulai hari dengan sesuatu yang membuatku tersenyum, seperti mendengarkan lagu favorit, atau membaca buku yang sudah lama ingin aku baca. Dan perlahan, aku merasa ada sedikit cahaya di tengah kegelapan itu. Aku mulai sadar bahwa aku adalah pusat dari kebahagiaanku sendiri. Salah satu langkah pertamaku adalah berhenti menyalahkan diriku. Ini penting. Aku selalu merasa bahwa semuanya ini adalah salahku. Aku merasa gagal sebagai pasangan, merasa kurang cukup untuk membuatnya tetap bertahan. Tapi setelah aku merenung, aku baru sadar bahwa dalam hubungan selalu ada dua belah pihak. Aku tidak bisa terus-menerus memikul beban yang sebenarnya bukan sepenuhnya tanggung jawabku. Aku mulai membedah ulang hubungan kami, bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk memahami bahwa aku juga manusia biasa yang punya kelemahan dan kekuatan. Aku belajar untuk menerima bahwa aku telah melakukan yang terbaik yang aku bisa saat itu. Ini adalah langkah besar menuju pemulihan, dengan memaafkan diriku sendiri. Aku mulai mencari cara untuk mengisi kekosongan itu. Hal pertama yang kulakukan adalah kembali ke hal-hal yang dulu membuatku bahagia. Aku mulai bermain gitar lagi. Aku ingat, dulu musik selalu menjadi pelarianku ketika aku merasa dunia ini terlalu bising. Kali ini, aku memainkannya bukan untuk melupakan rasa sakit, tapi untuk mengekspresikannya. Setiap nada yang kumainkan seakan menjadi bahasa baru
untuk mengungkapkan apa yang sulit kuutarakan. Aku juga mulai menjelajahi alam. Mendaki gunung menjadi salah satu caraku untuk melarikan diri dari keramaian. Sekaligus menyadari betapa kecilnya masalahku dibandingkan luasnya dunia. Di setiap langkah menuju puncak, aku merasa seakan-akan sedang mendaki keluar dari rasa hampa di dalam diriku. Selain itu, aku mencoba memasak. Awalnya aku merasa canggung karena jarang melakukannya. Tapi saat aku menciptakan sesuatu dari awal, ada rasa puas yang tak terlukiskan. Aku mulai bereksperimen dengan resep-resep sederhana dan perlahan menyadari bahwa ini bukan hanya tentang makanan, tapi tentang menciptakan sesuatu yang bisa membuatku merasa utuh lagi. Tentu saja perjalanan ini tidaklah mulus. Ada hari-hari di mana aku merasa ingin menyerah dan kembali menghubunginya, atau bahkan memintanya kembali. Ada malam-malam ketika rasa rindu begitu besar, dan aku tergoda untuk membuka percakapan lama kami hanya untuk merasakan kehadirannya. Tapi setiap kali keinginan itu muncul, aku mengingat satu hal. Aku pantas mendapatkan seseorang yang mencintaiku tanpa menyakitiku. Aku mengingat betapa beratnya perjuangan yang sudah aku lalui sejauh ini. Dan aku tidak mau semuanya sia-sia hanya karena kelemahan sesaat. Aku mencoba memfokuskan energiku pada hal-hal positif, seperti mendengarkan podcast motivasi atau menghabiskan waktu dengan teman-teman yang mendukungku. Aku juga mulai membuka diriku pada orang-orang di sekitarku. Aku berhenti berpura-pura kuat di depan teman-temanku. Aku mulai berbagi cerita, dan yang aku temukan adalah dukungan yang luar biasa dari mereka. Mereka memberiku kekuatan yang selama ini aku kira sudah hilang. Aku belajar bahwa tidak apa-apa untuk menjadi rentan, dan tidak apa-apa untuk meminta bantuan. Justru, di saat-saat itu, aku merasa lebih dekat dengan orang-orang yang benar-benar peduli padaku. Mereka membantuku melihat banyak hal dari sudut pandang yang berbeda, dan itu sangat membantuku untuk melangkah maju. Namun, ada satu hal yang paling sulit, yaitu memaafkan. Memaafkan dia bukan berarti aku melupakan apa yang dia lakukan, tapi dengan memaafkan, aku membebaskan diriku dari beban kebencian. Aku tidak mau membiarkan rasa sakit itu terus-menerus mengontrol hidupku. Proses memaafkan ini bukan hal yang instan. Aku butuh waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan untuk benar-benar merelakannya. Tapi di saat aku berhasil, rasanya seperti ada beban besar yang terangkat dari pundakku. Aku merasa lebih ringan, lebih bebas, dan lebih damai. Dan yang terpenting, aku merasa lebih siap untuk membuka lembaran baru. Dan akhirnya aku belajar mencintai diriku sendiri. Aku mulai menerima kekuranganku, menghargai kelebihanku, dan yang paling penting, percaya bahwa aku layak bahagia. Aku belajar bahwa kebahagiaan itu tidak datang dari orang lain, tapi dari diriku sendiri. Aku mulai membuat daftar hal-hal yang aku syukuri setiap hari, sekecil apapun itu. Dan aku belajar untuk menikmati momen-momen sederhana, seperti secangkir kopi di pagi hari, atau sinar matahari yang hangat di kulitku. Aku mulai menghargai diriku sebagai individu yang utuh, tanpa bergantung pada validasi dari orang lain. Mungkin kamu bertanya-tanya, bagaimana aku sekarang? Aku gak akan bilang kalau aku sepenuhnya melupakan rasa sakit itu. Tapi aku bisa bilang bahwa sekarang, aku merasa lebih kuat, lebih damai, dan lebih siap menghadapi apapun yang akan datang. Aku belajar bahwa luka itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Tapi aku bisa memilih untuk melihatnya sebagai bagian dari perjalanan yang membentuk diriku menjadi lebih baik. Aku sekarang berdamai dengan masa laluku dan siap untuk melangkah ke masa depan dengan hati yang lebih lapang. Dan sebelum aku mengakhiri cerita ini, aku ingin kamu tahu satu hal. Kalau kamu sedang berada di fase ini, jangan pernah merasa bahwa kamu sendirian. Rasa sakit itu nyata, dan proses penyembuhannya tidak akan instan. Tapi percayalah, setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini akan membawamu lebih dekat ke kebahagiaan yang kamu cari.
Jangan takut untuk mencintai dirimu sendiri, karena pada akhirnya, kamulah yang akan selalu ada untuk dirimu. Terakhir, izinkan aku berbagi momen yang paling menyentuh dalam perjalanan ini. Suatu hari aku menemukan foto diriku saat kecil. Aku melihat senyum di wajahku, begitu polos, begitu tulus. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan membawa senyum itu kembali. Bukan untuk dia, bukan untuk siapapun, tapi untuk diriku sendiri. Dan di momen itu, aku tahu, aku akhirnya sembuh. Aku tahu aku berhak untuk bahagia, dan itu adalah awal dari hidup yang baru. Terima kasih sudah mendengarkan video kali ini hingga akhir. Jika kalian ingin berbagi pengalaman hidup kalian, dan mungkin hanya sekedar berkeluh kesah tentang kehidupan, kalian bisa komen di bawah video ini. Dan saya akan dengan senang hati menjadi pendengar dan rumah bagi kalian yang membutuhkan seseorang untuk mensupport kalian. Dan sertakan hashtag "Saya ingin hidup lebih bahagia" di setiap komen kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.